Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Sukaisi dengan NIM 2300255 dari sesi 198. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kode etik dan sumber nilai public relation. Yang pertama, pengertian kode etik. Kode etik adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan profesional dalam suatu profesi. Kode etik berfungsi sebagai tuntunan bagi para profesional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan secara etis, adil, dan bertanggung jawab. Dalam konteks profesi, kode etik mampu membantu menjaga integritas, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Secara umum, kode etik mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, prinsip etika. Kode etik berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang berlaku seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab profesional. Kode etik menekankan pentingnya tanggung jawab individu terhadap klien, masyarakat, dan profesi itu sendiri. Yang ketiga, standar perilaku. Kode etik menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari para profesional, termasuk cara berinteraksi dengan klien, kolega, dan masyarakat. Yang keempat, sanksi atas pelanggaran. Kode etik biasanya mencakup sanksi atau konsekuensi bagi anggota yang melanggar pedoman yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip kode etik public relation. Prinsip-prinsip kode etik adalah pedoman dasar yang mengatur perilaku dan tindakan profesional dalam suatu profesi. Beberapa prinsip umum yang sering terdapat dalam kode etik termasuk dalam konteks profesi kehumasan dan PR. Yang pertama, kejujuran. Praktisi harus selalu menyampaikan informasi yang akurat dan benar kepada klien dan publik. Kejujuran adalah fondasi dari kepercayaan yang dibangun antara praktisi dan pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini membantu praktisi untuk bertindak adil dan tidak merugikan pihak manapun. Praktisi harus memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, prinsip integritas. Praktisi harus memiliki komitmen untuk menjaga reputasi dan nama baik profesi. Hal ini mencakup perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Yang keempat, prinsip kerahasiaan. Praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien atau pihak lain. Ini penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan. Yang kelima, prinsip tanggung jawab sosial. Praktisi harus menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Mereka diharapkan untuk berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, prinsip profesionalisme. Praktisi harus menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap profesi mereka, termasuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketujuh, prinsip otonomi. Praktisi harus menghormati hak individu untuk membuat keputusan sendiri dan tidak memaksakan pandangan atau kepentingan pribadi kepada orang lain. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan bagi praktisi untuk menjalankan tugas mereka dengan cara yang etis dan profesional, serta membantu membangun hubungan yang baik dengan klien. Selanjutnya, keterkaitan antara kode etik dengan citra perusahaan. Keterkaitan antara kode etik dan citra perusahaan sangat penting, terutama dalam konteks public relation. Ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, membangun kepercayaan.
Kode etik yang diikuti dengan baik oleh perusahaan dapat membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Ketika perusahaan menunjukkan komitmen terhadap etika, citra perusahaan akan meningkat karena publik merasa aman dan percaya pada integritas perusahaan tersebut. Yang kedua, reputasi yang positif. Perusahaan yang mematuhi kode etik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik. Reputasi yang positif berkontribusi pada citra perusahaan yang kuat, yang dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Sebaliknya, pelanggaran kode etik dapat merusak reputasi dan citra perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan krisis. Dalam situasi krisis, perusahaan yang memiliki kode etik yang jelas dan diterapkan dengan baik dapat lebih efektif dalam mengelola komunikasi dan respon. Hal ini membantu menjaga citra perusahaan di mata publik, karena mereka dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dan transparan dalam menghadapi masalah. Yang keempat, daya tarik bagi karyawan. Perusahaan memiliki kode etik yang kuat seringkali lebih menarik bagi calon karyawan. Karyawan cenderung ingin bekerja di perusahaan yang memiliki nilai-nilai etika yang sejalan dengan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang baik. Yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Kode etik sering mencakup komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Perusahaan yang aktif dalam inisiatif CSR dan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan akan memiliki citra yang lebih baik di mata publik. Yang keenam, konsistensi dalam komunikasi. Kode etik membantu perusahaan dalam menjaga konsistensi dalam komunikasi mereka. Ketika perusahaan berkomunikasi dengan cara yang etis dan transparan, citra mereka akan lebih positif dan dapat diandalkan. Selanjutnya, kode etik public relation. Kode etik public relation adalah pedoman yang mengatur perilaku dan praktik para profesional PR dalam menjalankan tugas mereka. Berikut ini ada beberapa prinsip utama atau kode etik yang biasanya terdapat dalam kode etik PR. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum. Praktisi PR harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk undang-undang tentang perlindungan data, hak cipta, dan peraturan komunikasi. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Praktisi PR diharapkan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan publik, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran adalah prinsip dasar dalam PR. Praktisi harus menyampaikan informasi dengan cara yang benar dan tidak menipu atau menyesatkan publik. Yang keempat, kepentingan publik. Kepentingan publik. Praktisi PR harus selalu mempertimbangkan kepentingan publik dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Ini termasuk menjaga martabat dan hak individu serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, menghormati privasi. Kode etik PR mengharuskan praktisi untuk menghormati privasi individu dan tidak
menyebarluaskan informasi pribadi tanpa izin yang sah. Yang keenam, integritas dan profesionalisme. Praktisi PR harus menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam semua interaksi mereka, termasuk tidak terlibat dalam praktik yang merugikan reputasi profesi PR. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Praktisi PR diharapkan untuk berkontribusi pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Praktisi PR diharapkan untuk berkontribusi pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedelapan, penghormatan terhadap rekan sejawat. Kode etik juga mencakup prinsip untuk menghormati rekan sejawat dan tidak merusak reputasi profesional mereka. Praktisi PR harus bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas mereka. Yang kesembilan, pengelolaan krisis. Praktisi PR harus memiliki rencana dan strategi untuk mengelola komunikasi selama krisis dengan tujuan untuk melindungi reputasi organisasi dan memberikan informasi yang akurat. 10. Pendidikan dan pengembangan profesional. Praktisi PR diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta mengikuti perkembangan terbaru dalam industri PR. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan bagi praktisi PR untuk menjalankan tugas mereka dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, serta untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi PR. Selanjutnya yaitu sumber nilai dalam public relation. Sumber nilai dalam public relation mencangkup prinsip dan norma yang membentuk dasar etika dan praktisi profesional. Di antaranya yaitu yang pertama, prinsip etika umum. Nilai-nilai etika yang berlaku secara umum seperti kejujuran, integritas, dan keadilan menjadi dasar bagi praktik PR. Praktisi PR diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua interaksi mereka dengan publik dan pemangku kepentingan. Yang kedua, kode etik profesi. Banyak organisasi profesional seperti International Public Relations Association (IPRA) dan Public Relations Society of America (PRSA) memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya. Kode etik ini memberikan pedoman yang jelas tentang standar perilaku yang diharapkan dari praktisi PR. Yang ketiga, hukum dan peraturan. Hukum yang mengatur komunikasi, perlindungan data, dan hak cipta juga menjadi sumber nilai dalam PR. Praktisi PR harus mematuhi semua hukum yang relevan dalam menjalankan tugas mereka. Yang keempat, budaya dan nilai sosial. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan budaya tertentu juga mempengaruhi praktik PR. Praktisi PR harus memahami konteks budaya di mana mereka beroperasi dan menyesuaikan strategi komunikasi mereka agar sesuai dengan nilai-nilai lokal. Yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Banyak organisasi mengintegrasikan nilai-nilai CSR dalam praktik PR mereka. Ini mencangkup komitmen untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta beroperasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Yang keenam, pengalaman dan praktik terbaik.
Pengalaman praktisi PR dan praktik terbaik yang telah terbukti efektif dalam industri juga menjadi sumber nilai. Praktisi seringkali belajar dari kasus-kasus sebelumnya dan menerapkan pelajaran tersebut dalam pekerjaan mereka. Yang ketujuh, umpan balik dari publik dan pemangku kepentingan. Nilai-nilai dalam PR juga dapat dipengaruhi oleh umpan balik yang diterima dari publik dan pemangku kepentingan. Respon dan resepsi masyarakat terhadap tindakan dan komunikasi organisasi dapat membentuk. Yang kedelapan, standar internasional. Organisasi internasional dan lembaga pengatur seringkali menetapkan standar yang dapat diadopsi oleh praktisi PR di berbagai negara. Standar ini membantu memastikan bahwa praktisi PR memenuhi ekspektasi global dalam hal etika dan profesionalisme. Dengan kita memahami dan mengintegrasikan sumber nilai ini, praktisi PR dapat menjalankan tugas mereka dengan cara yang etis, profesional, dan bertanggung jawab, serta membangun kepercayaan dengan publik dan pemangku kepentingan. Baiklah, sekianlah penyampaian materi dari saya tentang kode etik dan sumber nilai public relation. Jika ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.